Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, pada episode kedua ini saya akan berbicara tentang rantai pasok, dukungan rantai pasok dan logistik oleh Asosiasi Logistik Indonesia dan asosiasi terkait dengan Asosiasi Logistik Internasional, di mana di dalamnya ada juga pengenalan subsistem logistik dan integrated logistik. Dan ini untuk menentukan bagaimana kita mendesain ulang bisnis strategik di logistik. Baik, tidak berpanjang lebar, kita masuk aja ke materi kita hari ini. Terdiri dari 4 sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan yaitu tadi yang saya sebutkan adalah pertama terkait dengan dukungan daripada rantai pasok logistik, di mana di sini ada peran asosiasi. Ya, pertama peran asosiasi terkait logistik Indonesia, ya, dan kedua peran asosiasi logistik internasional. Setelah itu kita akan bahas subsistem logistik, kemudian integrated logistik. Peran logistik atau peran asosiasi logistik di Indonesia ini, di mana Asosiasi Logistik Indonesia atau ALI ini didirikan pada Desember 2002. Visi organisasi ALI adalah menjadi asosiasi profesi yang terpandang dalam bidang supply chain dan logistik manajemen di Indonesia. Misi organisasi ini turut meningkatkan kualitas profesi dan sebagai wadah komunikasi bisnis dan industri dalam bidang supply chain dan logistik manajemen di Indonesia. Ya. Visi dan misi untuk menghadirkan atmosfer yang kondusif bagi industri logistik Indonesia untuk tumbuh dan dapat berkontribusi dalam pengembangan SDM yang unggul di bidang manajemen supply chain dan logistik untuk negara. Dan kemudian menjadi asosiasi profesional rantai pasok, rantai supply, dan logistik yang paling menonjol di Indonesia dengan membawa nilai terbaik bagi logistik dan industri di Indonesia melalui berbagai kegiatan online, offline, dan kolaborasi dengan organisasi dan komunitas yang relevan. Lalu, apa peran Asosiasi Logistik Internasional di sini? Kita bicara. Ini kita ambil IWLA, International Warehousing and Logistics Association. Ini adalah satu-satunya asosiasi perdagangan yang mewakili kepentingan penyedia logistik pihak ketiga, 3PL, di seluruh Amerika Utara. Di mana asosiasi ini menawarkan pendidikan khusus untuk pemilik gudang, eksekutif, dan operator. Dan penawaran IWLA lainnya termasuk lokakarya, seminar, tawaran asuransi, jaringan, undang-undang gudang, layanan penasihat tetap, formulir gudang, ya, form gudang, promosi industri 3PL, dan mesin pencari 3PL yang memungkinkan prospek untuk menemukan gudang yang tepat. Ya. IWLA juga adalah sumber daya untuk para profesional gudang logistik. Kemudian anggota Asosiasi Logistik Gudang Internasional adalah perusahaan khusus yang menyediakan berbagai macam operasi logistik pihak ketiga atau 3PL tadi berbasis gudang dan layanan yang memiliki nilai tambah. 4 pilar yang membuat perusahaan anggota IWLA ini menjadi unik adalah pertama, keterlibatannya. Anggota IWLA ini secara aktif berpartisipasi dan berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk kepentingan semua anggotanya. Yang kedua adalah kesadaran. Anggota IWLA ini diberitahu tentang isu-isu penting, ya, dibagi isu-isu penting untuk industri
dan mereka juga bekerja untuk menumbuhkan pasar bagi anggotanya dengan meningkatkan kesadaran akan industri dan asosiasi. Yang ketiga adalah komitmen. Mereka berkomitmen terhadap keberhasilan asosiasi dan juga anggotanya serta masa depan industri. Ya. Kemudian menjadi partner atau rekan yang terpercaya, anggotanya mudah didekati dan peduli, menunjukkan kemauan untuk berbagi pengetahuan, praktek terbaik, dan pengalaman. Dan manfaat bermitra dan memiliki network dengan Ula ini ada 8 manfaat, yaitu pertama profesionalisme, kedua representasi dengan regulator dan legislator, ketiga pengetahuan dan keahlian, 4 kepatuhan dan etika bisnis, kelima keselamatan dan keamanan, keenam operasi dan teknologi yang canggih, ketujuh kualitas layanan pelanggan, dan ke-8 keunggulan kompetitif dari networking. Kita masuk ke pokok bahasan ketiga, yaitu subsistem logistik, di mana logistik subsistem ini terdiri dari 3. Dalam Engineering Mindray Technology University, kita ambil dari Mindray Technology University ini, pertama adalah penyediaan fisik atau pengadaan fisik barang atau pengelolaan aliran bahan baku, suku cadang, toko, konsumsi dan mesin, dan peralatan dari pemasok. Ini juga kita bisa sebut sebagai procurement. Yang kedua adalah distribusi fisik atau pengelolaan barang jadi dari pabrik ke pembeli. Dan ini juga hampir sama dengan materials management. Ya. Yang ketiga, kontrol logistik. Untuk mengelola sistem logistik itu, dan hal itu membantu koordinasi pasokan fisik dan subsistem distribusi. Nah, inilah yang sebagai bagian daripada logistik manajemen. Nah, ini bagian dari logistik manajemen, kontrol daripada logistik. Ya. Karena manajemen sendiri itu ada POEC, planning, organizing, executing, dan controlling. Nah, ini kontrol adalah logistik manajemen. Ya. Nah, sebetulnya yang 1, 2 juga itu adalah bagian dari logistik manajemen, seperti procurement tadi, planning, ya. Di situ juga ada organizing, ya, dan distribusi adalah executing, sedangkan yang ketiga ini adalah controlling, ya. Jadi sebetulnya 1, 2, 3 ke bawah itu adalah bagian daripada logistik manajemen. Tujuan sistem logistik yang ideal, yang keempat ini, kita bicara tentang tujuan sistem logistik yang ideal adalah memastikan arus pasokan ke pembeli. Jadi arus supply pasokan atau arus pasokan ini ke pembeli. Ada 5 hal yang harus dipastikan, yaitu kuantitas yang benar, ya, the right quantity. Kemudian lokasi yang diinginkan, the right location, the wanted location. Ketiga, the time needed, waktu yang dibutuhkan. Ketiga. Yang keempat adalah kondisi yang mudah digunakan, the easy use condition, ya, condition that we can easy to use this the equipment, ya, pasokan daripada barangnya, the goods. Kemudian yang kelima, dengan biaya total terendah, the lowest cost, the lowest total cost. Jadi di sini sebetulnya pada intinya kita bicara tentang efektivitas dan efisiensi, ya. Nah, terakhir itu adalah efisiensi. Sedangkan yang tadi kondisi yang mudah digunakan adalah efektivitas, ya. Selanjutnya mengkoordinasikan fisik, distribusi, dan manajemen material untuk menghemat uang. Lagi-lagi menghemat uang di sini, ya. Memperbaiki layanan, tentu saja untuk melakukan penghematan itu harus melakukan yang namanya perbaikan layanan. We improve the service. Unsur sistem logistik berikut ini adalah 5 unsur, ya, yaitu pertama transportasi, kedua pergudangan, ketiga manajemen persediaan, keempat
packing atau pengemasan, dan juga pendayagunaan di sini. Dan yang kelima, informasi dan komunikasi. Ya, informasi dan komunikasi. Nah, inti daripada memperbaiki layanan unsur sistem logistik ini adalah terdapat koordinasi dan recovery. Ya, tadi saya bilang improvement, recovery for efficiency. Ya, improve the service, recovery for efficiency. Itu intinya. Kemudian yang berikutnya juga, integrated dari rantai pasok dan logistik ini, atau integrasi dari rantai pasok dan logistik ini, integrasi manajemen rantai pasokan dilakukan untuk mengkoordinasikan aktivitas sepanjang rantai pasokan tersebut, sehingga dapat meningkatkan performansi atau kinerja bagian daripada rantai pasokan tersebut. Ya, maka output dari integrasi ini dapat berwujud suatu performa seperti tadi adanya penurunan biaya di operasional, kemudian peningkatan pemanfaatan sumber daya, baik itu sumber daya manusia dan sumber daya lain yang mendukung, dan yang terakhir bisa meningkatkan kecepatan layanan, suplai dan distribusi. Nah, jadi intinya integrasi untuk koordinasi itu agar bisa meningkatkan performansi atau kinerja. Ya. Tahapan rantai pasokan menuju rantai pasokan yang terintegrasi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu di sini ada 4 tahapan. Pertama adalah baseline, di mana posisi dari kebebasan fungsional yang lengkap, di mana masing-masing fungsi bisnis seperti produksi dan pembelian melakukan aktivitas mereka secara sendiri-sendiri dan terpisah dari fungsi bisnis yang lain. Yang kedua, integrasi fungsional. Perusahaan telah menyadari perlu sekurang-kurangnya ada penggabungan antara fungsi-fungsi yang melakukan aktivitas yang hampir sama, seperti bagian distribusi dan manajemen persediaan atau pembelian dengan pengendalian material. Yang ketiga, integrasi secara internal. Diperlukan pengadaan dan pelaksanaan perencanaan kerangka kerja end-to-end. Ya, end-to-end. Dan yang keempat, integrasi secara eksternal. Integrasi rantai pasokan yang sebenarnya adalah konsep daripada menghubungkan dan koordinasi yang dicapai pada tahap nomor 3 tadi, yang tahap internal tadi, yang kemudian diperluas dengan bagian supplier atau supplier dan pelanggan, ya, karena itu bagian eksternal. Konsep integrasi pada rantai pasokan di atas adalah penggabungan bagian-bagian atau aktivitas-aktivitas sehingga membentuk keseluruhan. Fungsinya untuk meningkatkan hubungan di setiap rantai nilai, memfasilitasi pengambilan keputusan, memungkinkan terjadinya penciptaan nilai, ya, dan proses transfer dari supplier sampai ke pelanggan, untuk mengoperasikan aliran informasi, pengetahuan, peralatan, dan aset fisik. Maka karakteristik integrasi itu sendiri meliputi tadi kerjasama, kolaborasi, berbagi informasi, kepercayaan, kemitraan, berbagi teknologi, kompatibilitas atau compatibility, berbagi resiko dan manfaat, komitmen dan visi yang sama, kebergantungan, dan berbagi proses utama. Tadi fungsinya ya, daripada integrasi. Lalu efisiensi pertukaran informasi, koordinasi dan kerjasama serta kolaborasi, maka di sini kita bicara tentang jenis-jenis integrasi pada manajemen rantai pasokan. Ada 4 integrasi dari subsistem logistik atau supply chain management, di mana yang pertama integrasi fisik, perubahan dalam proses dan aktivitas untuk meningkatkan efisiensi proses inti, core proses di sini atau material management, ini masih berhubungan dengan material. Kemudian integrasi informasi, pertukaran informasi yang berhubungan dengan tingkat inventory, perencanaan transportasi, manufacture, ya, peramalan status aktual dari suatu proses. Ini melibatkan IT,
Information Technology. Kemudian integrasi koordinasi, yaitu keselarasan proses pengambilan keputusan di sepanjang rantai pasok itu, ya, di sepanjang proses rantai pasok itu. Nah, di sini juga ada procurement sebetulnya, pengadaan tadi. Kemudian integrasi desain rantai pasokan. Desain rantai pasokan yaitu perlunya kerjasama di dalam perubahan struktur rantai pasok itu atau logistik, ya. Inilah yang lebih condong ke arah logistik ini, perubahan struktur rantai pasok, integrasi desain rantai pasok. TI atau IT on logistik, teknologi informasi dan sistem-sistem yang terkait diperlukan. Ini dalam proses integrasi ini untuk mentransformasi cara perusahaan dalam menggunakan rantai pasokan sehingga memberikan perbedaan dalam prioritas kompetitif. Itu yang dinyatakan oleh Kim dan Narasimhan 2000. Ya. Jadi teknologi informasi dan sistem terkait diperlukan untuk mentransformasi cara perusahaan dalam menggunakan rantai pasokan sehingga memberikan perbedaan dalam prioritas yang kompetitif. Kemudian teknologi informasi ini memungkinkan pembagian cepat atau distribusi cepat dari data, permintaan, dan penawaran. Dengan membagi informasi di seluruh rantai pasokan ke konsumen akhir, maka kita bisa membuat sebuah rantai permintaan. Diharapkan pada penyediaan nilai konsumen yang lebih. Tujuannya ialah mengintegrasikan data permintaan dan pasokan jadi gambaran yang akurasinya sudah meningkat yang dapat diambil tentang sifat dari proses bisnis, pasar, dan konsumen akhir. Jadi tujuannya mengintegrasikan data permintaan dan pasokan. Jadi gambaran yang akurasinya sudah meningkat. Kemudian Advanced Information Technology untuk integrasi yang lebih baik atau for better integration. Konsep manajemen rantai pasokan memang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi atau TI tadi. Ya. Jadi konsep manajemen rantai pasok tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi TI. Kalau dilihat dari sejarahnya, justru kemajuan TI inilah yang melahirkan prinsip-prinsip dasar rantai pasokan. Dalam kondisi pandemik seperti ini, di mana e-commerce berkembang, itu peran-peran dari TI itu sangat-sangat nampak, ya. Kemudian alasannya adalah karena pengintegrasian berbagai proses dan entitas bisnis dalam manajemen rantai pasokan adalah melakukan penggunaan bersama-sama terhadap informasi yang dimiliki dan dihasilkan oleh berbagai pihak, ya. Oke. Kemudian rantai pasokan yang terintegrasi diawali dari suatu desain di tingkat vendor saat ada respon dari konsumen pada tahapan retail, ya. Jadi dengan adanya manajemen rantai pasokan yang terintegrasi diharapkan, nah ini ada 8 harapan, ya, yaitu pertama memiliki rantai pasokan terpadu yang terbaik karena ada kinerja pengiriman ini. Kedua, persediaan barang ini akan berkurang. Ketiga, waktu siklus yang lebih cepat. Keempat, perkiraan yang akurat. Kelima, biaya yang rendah daripada rantai pasokan. Keenam, peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Ketujuh, peningkatan utilitas kapasitas, penggunaan kapasitas ini. Kemudian yang kedelapan adalah inventory yang minimum atau minimum inventory dan sebagainya, ya. Itu tadi benefit dari integrasi. Kemudian di sini kita akan melihat suatu subsistem yang terbentuk, yang membentuk suatu logistik dan supply chain management, di mana ada fragmentation yang kemarin kita sudah jelaskan pada episode pertama di tahun 1960, kemudian di mana fragmentasi itu membentuk materials management atau materials, kemudian logistik dan procurement, ya. Lalu TA on logistik ini membentuk menjadi supply chain management, ya. Nah, di sini ada gambaran terkait supply
Supply Chain Management GLOBE, yaitu suatu integrasi atau Global Supply Chain Management, integrasi end-to-end dari semua elemen rantai pasokan dan fungsi yang dicapai dengan menerapkan komponen yang saling terkait. Kita lihat di sini ada supplier, manufacturer, warehouse, transport, distributor, retailer, customer, and user. Dan di sini ada 3 elemen tadi, procurement, logistik, dan material, ini elemen dari supply chain tadi. Dan kemudian terbentuklah yang disebut forecasting demand dari SCM elemen itu, permintaan, scheduling production, ya, penjadwalan dari production itu, dan managing pengaturan daripada procurement, logistik, inventory, supplier, quality, information, dan customer. Ya, ini adalah figur daripada supply chain management, sumbernya US Logistik. Lalu, yang paling tidak kalah pentingnya, bagaimana kita mendesain ulang bisnis strategik dari logistik. Jadi kita supply chain strategic fit konsep. Nah, jadi konsep daripada suatu supply chain yang strategik, yang fit ini memerlukan, ya, bahwa sebuah perusahaan dapat mencapai desired responsiveness, respon yang diharapkan, dan juga efisiensi dalam supply chain tersebut yang terbaik tentu, yang mana dapat meet atau dapat menyesuaikan daripada kebutuhan daripada strategi kompetitif dari perusahaan tersebut, ya. Nah, kita lihat dari bawah ini ada cross-functional drivers, ada information, sourcing and pricing, lalu berikutnya facilities, inventory, dan transportation, kemudian ada logistical driver, kemudian masuk ke efisiensi dan responsiveness, di mana keduanya ini adalah struktur dari supply chain, lalu supply chain strategi di atasnya ini sebetulnya yang menurunkan daripada supply chain structure ini, ya. Yang paling atas adalah competitive strategi. Jadi competitive strategi kalau kita balik ke bawah menghasilkan yang namanya supply chain strategi, di mana supply chain strategi menghasilkan supply chain structure, efisiensi dan responsiveness, di mana ke bawah menunjukkan suatu logistical drivers. Di situ diarahkan kepada fasilitas, inventory, dan transportasi, di mana masing-masing fasilitas itu menyediakan informasi, inventory itu sumber-sumber daya, dan kemudian transportasi itu melibatkan biaya di dalam situ atau harga. Nah, inilah kemudian adalah cross-functional driver. Jadi pertukaran fungsi daripada logistik itu, ya. Ini sumbernya Kopra and Mendel, ya, Supply Chain Management Prentice Hall. Nah, itu tadi episode kedua tentang rantai pasok dan logistik. Ya, kita berharap kita bisa ketemu lagi pada episode ketiga daripada rantai pasok ini. Sampai ketemu di episode yang ketiga.